Kok tapi jin beneran ada nggak? Jin ada. Ya. Karena Quran yang bilang, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia. Dan dua-duanya diciptakan untuk beribadah. Sebagai manusia ada yang nurut, ada yang nggak nurut. Jin juga ada yang taat, ada yang nggak taat. Yang nggak taat dia nemenin para dukun. Tujuannya satu, supaya akhirnya jadi lupa sama Allah. Ini kejadiannya kayak gini ya. Pernah ada kejadian pengajian di keluarga besar gitu. Suatu ketika si pemuda yang ada di rumah besar itu nggak pernah datang lagi. Ditanya dong ke si mamahnya, "Bu, anak ibu perasaan rajin ikut ngaji tiap kita kumpul, kok sekarang nggak ada? Apakah sekarang ngekos di luar kota kuliah?" "Oh enggak, ada tuh di kamar." "Kok nggak ikut?" "Shh, lagi kesurupan arwah si kakek." Kelang, tar dulu Bu, ini tahu dari mana dia kesurupan arwah si kakek? Dia nggak ketemu kakeknya, tapi ditanya hal apapun tentang si kakek dia tahu loh. Dijelasin baru, Bu punten ya, orang meninggal itu udah pindah alam barzah, udah tertutup, dia nggak bisa balik lagi nyariin tangannya kayak nyariin apanya, udah enggak. Terus siapa dong yang itu yang ngejawab? Jadi manusia dari lahir itu nggak cuma didampingin sama malaikat, tapi juga dari golongan bangsa jin. Disebutnya takorin, arapal ya. Korin dalam bahasa Arab itu sebetulnya artinya adalah sahabat. Sahabat dalam bahasa Arab, setahu saya sepanjang ngaji ada 14 kata. Jadi banyak, termasuk ya sodiq temennya ya. Dalam Indonesia kan juga banyak ya, teman, sahabat, besti, apalagi itu ya, hopeng kalau orang Hokkien, orang Cina ya, macam-macam ya. Nah, berdasarkan sebutannya itu bahasa Arab itu memang luar biasa. Beda sebutan itu beda kedekatannya. Nah, korin adalah kedekatan yang paling apet, paling dekat. Karena contoh sedekat-dekatnya orang sama orang, suami istri kan nggak 24 jam bersama, betul? Ke toilet nggak ikut kan? Mungkin ibu lagi punten, lagi jongkok disemangatin sama si bapak, "Ayo Bu, semangat." Kan gelenya. Jadi bahas gini sih Bu. Tapi kalau korin Bu, dari lahir sampai ke meninggal dia ngikut Bu. Jadi dia tahu segala hal tentang si orang tersebut. Nah, namanya jin, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau tidak taat, orangnya meninggal, mungkin gabut. Kan jin bisa gabut juga Bu. Akhirnya gangguin anak cucu keturunannya. Niatnya apa coba sob? Keluarga tadi yang tadinya ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat, sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan si kakek. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Kenapa Bu? Setan tahu betul. Ini setan nggak suka ibu bapak ngaji kayak gini. Tapi juga sulit bagi setan buat bikin kita beres ngaji ngerampok bank rame-rame. Bener, susah. Bu, Allah udah berfirman ya, "Inna kaida syaitoni kana do'ifa." An-Nisa 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Asli Bu, setan lemah. Setan, ibu di rumah nyetel murotal 24 jam aja, itu setan mau mencet tombol matiin sendiri nggak bisa Bu. Bener. Pan horor Bu kalau pada sorangan. Dia paling cuma bisa ngapain? Kompor, was-was. Bosan nih Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau kita nggak mau, emang mau apa? Mau dibanting tuh murotal? Nggak akan, asli. Nggak akan dia bisa mencet matiin saklar, ngejeplak di depan. Ngejeplak itu karena wattnya nggak kuat ya, bukan karena jin. Jadi jangan ngadi-ngadi ya. Kalau orang Jawa nyebutnya apa ya? Jeglek ya. Gitu ya. Maka rusak tauhid. Nah, gimana nih? Setan nggak suka kita beramal soleh, sedangkan dia sulit bikin kita untuk bikin dosa. Masa abis ngaji langsung ngerampok bang rame-rame? Maka cara paling gampangnya gimana? Rusak aja pondasi paling awalnya. Nah, kita tahu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, bahkan hajinya tiap tahun, tapi punten, tauhidnya rusak. Contoh, sholat silakan, sholat, zakat, puasa, haji, tapi tokonya sepi, datang tuh ke mbah yang itu biar rame lagi. Rusak nggak tauhidnya? Tauhidnya rusak, kan nggak laku itu sholat, zakat, puasa, haji. Makanya sehingga kita juga, kok gimana kalau misalkan ada orang punten yang dia belum Islam tapi sedekahnya banyak, bahkan mau ikutan sholat, tapi dah Islam ya belum, syahadat belum. Ya dia tidak beriman kepada Allah, belum bertauhid, ya punten nggak laku. Kalaupun ada balasannya paling cuma kebalas di dunia.
nggak, bukan di balasan setelah kematian, nggak. Maka cara paling gampang bagi setannya, udah ganggu aja ketauhidannya, ganggu ketauhidannya. Bahkan dengan cara yang paling halus pun, dan kalau setan nggak sanggup bikin kita maksiat, dia akan bikin kita ngerasa bangga sama ibadah kita. Karena kadang saya yakin ya, semua orang tuh tahu, sadar namanya kemaksiatan, namanya keburukan tuh nggak pengen melulu dilakukan. Karena demi Allah menyaksikan sendiri, ada kawan dulu waktu masih di kehidupan yang lama yang di Thailand, jelas-jelas dia sedang mabok di tempat hiburan malam. Kita lagi ngomongin rencana pengen ngapain nih, setahun ke depan yuk kita buka usaha baru, 5 tahun ke depan yuk kita begini. Tapi kalau udah bicaranya 30 tahun ke depan, dia jawab ya kita udah tinggal nikmatin sama anak cucu di rumah yang hangat. Masalahnya dia bilang anak cucu, dia nikah juga belum, diledek dong. Lu nikah aja belum bro, ya udah lu nikahin aja itu perempuan yang pada nari di sekeliling lu. Itu orang mabok jawab kayak gini, udah gila lu Nis, masa gue jadiin yang kayak begini jadi ibu dari anak-anak gue? Tuh orang mabok yang ngomong. Sehingga saya yakin berarti aslinya orang tuh tahu maksiat tuh nggak pengen selamanya, tahu sadar harus berhenti, Sehingga misalkan ada perempuan tahu, ya Allah saya mau sampai kapan hidup gini, pengen kayak bunda-bunda gini juga, ya Allah kayak kelihatan hatinya tenang, ngaji di tempat baik. Saya sadar cepat atau lambat pasti pulang, harus mempertanggungjawabkan. Dia yakin tentang hal itu. Tapi gimana tuh pengen ngaji kan belum, nggak semua orang sanggup beli gamis 1 set loh Bu, beneran. Akhirnya dia nekat datang, takut nggak ada umur, udah datang aja. Yang saya tahu cepat atau lambat saya tetap harus nyari Allah. Tinggal pilihannya datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Maka dia nekat datang dengan pakaian tersopan yang dia punya, yaitu cuman dia punya celana panjang sama kemeja, kerudung pun punten ngambil dari taplak, itu pun dicekek leher. Dia mana ngerti jalabi bihinna yang di surat, yang di Al-Ahzab atau yang di Al-Hasyr, nggak tahu dia dalil-dalilnya, ya. Tapi yang dia tahu ini tempat orang baik dan cepat atau lambat saya memang juga harus jadi baik, harus dekat dengan yang maha baik. Dia datang ke sini baru dia masuk dipelototin dari ujung kepala sampai ujung kaki sama yang syar'i. Mana ada orang ngaji kayak gini, mau ngaji atau mau joget, nancep pulang sedih, berhenti di tempat minum, manajer tempat minumnya ngeliat, gak boleh nih, ini tempat untuk bersenang-senang, masa kamu murung, saya gratisin minuman sampai kamu puas. Mikir dia, kenapa lebih baik orang di tempat maksiat daripada yang katanya di tempat baik di masjid. Kalau itu orang kepikiran pengen maksiatnya gara-gara inget judesnya, pedesnya omongan ibu, demi Allah ikut dipertanggungjawabkan itu omongan. Udahlah, ibu ini hari kerja loh. Ibu kok bisa datang ngaji kayak gini, kalau mau jujur gimana? Mungkin karena alhamdulillah suami nafkahnya cukup. Kalau ditanya, suami nafkahnya cukup dari mana? Alhamdulillah dulu kuliahnya tinggi. Kok ibu bisa suaminya kuliahnya tinggi? Alhamdulillah mertua teh mampu. Kok ibu tahu mertuanya bisa mampu? Ya semuanya dari Allah juga ujung-ujungnya. Kan berarti kita yang berhasil nyampe masjid karena kitanya yang udah soleh atau karena Allah yang tolong? Gak pernah tahu dah kita mah. Pulang dari kaji kayak gini, nyampe dekat rumah ngelihat tetangga, ya Allah, rumah dekat masjid, ke masjid nggak pernah kelihatan, nggak ngucap, dalam hati itu demi Allah, dalam hati, terus ngerasa diri lebih suci, lebih baik, nggak ada yang tahu, ternyata dia punten nyari duit dari gelap sebelum subuh udah berangkat sampai gelap setelah isya nggak pulang-pulang, kejaga tapi 5 waktunya. Indonesia masjid di mana-mana ada. Kita malam ngorok, bisa jadi dia lagi tahajudnya kan nggak sambil live. Dan dia harus nyari duit dari sebelum subuh sampai setelah isya nggak pulang-pulang. Oh ternyata anak yatim dan dia anak sulung dari 5 bersaudara, jadi harus gantiin peran ayahnya. Ada yang tahu? Kita bisa nyampe sini, alhamdulillah. Kerjaan saya bukan kerjaan yang harus benar-benar 24 jam nggak bisa ditinggal, alhamdulillah. Loh. Dari mana? Allah nggak mau kita nyampe sini juga gampang kok. Dibikin aja kunci motornya hilang atau motornya hilang,
Atau bapaknya ikut hilang sekalian. Ya. Mudah sekali ya Allah. Nyampe ke sini. Kadang-kadang ada yang harus paling kita syukuri kadang daripada semuanya ya. Ya udah hidayah itu. Kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada ayahnya Ali, yaitu pamannya sendiri Abu Thalib. 23 tahun didakwahi nggak mempan tuh, nggak syahadat. Nabi loh segitu yang dakwahin. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tetap bikin patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwahin anaknya, enggak tuh tetap kena air bah. Kita nggak pernah minta hidayah, tahu-tahu nyampe ke masjid tanpa dipaksa. Apalagi yang lebih mahal dari itu.